Tapi belum pernah juara itu Indonesia Open. Maksudnya dalam artian Juara 2, juara 3. juara 2, juara 3. Ya alhamdulillah masih juara ya. Berarti cukup Iya. luar biasa lah. Iyalah, orang kampung gak malu-maluin. Iya. Telu, loro, siji, tutup lawange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bina Mulia Podcast, podcastnya Sedulur Bina Mulia. Di mana pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu seorang atlet yang sudah berkancah di nasional, yaitu Mas Muhammad Arfan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Syukur ya, tetap jaga kesehatan dan ingat tetap patuhi protokol COVID-19 karena sedang ganas-ganasnya terjadi di wilayah, sebagian besar wilayah Kabupaten Indramayu. Oke, mari langsung saja kita berbincang-bincang dengan bintang tamu yang cukup spektakuler ini, Mas Muhammad Arfan. Beliau adalah seorang atlet voli pantai, ya. Di mana voli pantai, ya mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bagaimana Mas Muhammad Arfan karena sempat melejit, walaupun sekarang ya seperti itu. Oke, Mas, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk kerja, Mas. Sibuk kerja di mana ini Mas Arfan? Kuli Di mana? kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Seorang atlet nasional ya sekarang sudah menjadi kuli bangunan, entah karena kesulitan ekonomi atau efek pandemi yang berkepanjangan. Ini yang benar Mas Arfan sekarang kerja di mana? Kerja jadi Satpam Pertamina. Satpam Pertamina ya. Itu berkah dari Mas Arfan menjadi seorang atlet voli kali ya. Iya, betul. Ya, jadi buat ibu-ibu yang punya anak yang memiliki bakat di bidang volleyball, ya jadi jangan dilarang lah. Barangkali nanti nasibnya seperti Mas Arfan, bisa menjadi bisa kerja lewat prestasi volinya itu sendiri. Ya. Betul. Betul tidak ini? Betul. Mukanya biasa aja, nggak usah tegang ya. Oke, lanjut kita akan kulik bagaimana perjalanan Mas Arfan menuju menjadi seorang atlet volleyball ya, yang sudah melanglang buana kemana-mana, terutama di wilayah Jawa Barat, khususnya Indramayu ya. Untuk Mas Arfan, perjalanan untuk menjadi seperti Mas Arfan yang menjuarai pekan olahraga pelajar tingkat nasional itu awalnya dari mana? Dulu seleksi di Kabupaten Indramayu, seleksi terus se-Jawa Barat seleksi antar kabupaten, yang diambil cuma 2 orang, semuanya ada 22 orang. 22 orang yang diambil cuma 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang, Iya. berarti tim A sama tim B. Iya. Itu ke tingkat Jawa Barat apa nasional? Popnas. Popnas. Olahraga siswa nasional. Oh, berarti mewakili kabupaten apa? Provinsi. Provinsi ya, mewakili provinsi. Jadi dari 22 pasang menjadi 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang untuk seleksi yang cukup ketat juga ya sebenarnya. Jadi berarti dari kabupaten dulu ya? Iya, Dari kabupaten terus lanjut ke provinsi. Mewakili provinsi Jawa Barat. Dan di Popnas gimana? Juara? Alhamdulillah juara. Juara berapa? Juara 1 lah Mas. Oh iya, juara 1 ya. Mas Arfan masih tetap dengan kesombongannya. Ya, juara 1 ya, alhamdulillah. Itu tahun berapa itu Mas? 2013. 2013. Kalau itu kan juara di Popnas ya. Iya. Awal karirnya gimana? Maksudnya apakah dimulai dari umur berapa tahun atau mulai SD mulai menggemari voli itu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Mulai ikut voli ya. Antar kecamatan. Iya. Berarti antar SD gitu ya? Antar SD juara. SD sering juara. Lanjut SD juara berapa? Lanjut juara 1 terus, belum pernah terkalahkan. Masih sombong ya. Juara 1 terus, belum pernah terkalahkan. Iya. Waktu SD ya. Itu SD mana Mas? SD mana? Kertamulia 1. Kertamulia 1, wah SD-nya SD Nereang ya. SD Nereang, SD Kertamulia 1 ya. Ya itu Mas Arfan waktu SD juara 1 terus, lanjut ke SMP. SMP
juara tingkat apa Mas? Pernah tingkat apa SMP? Oh, Kabupaten Indramayu juara terus sama. Tingkat kabupaten juara berapa? Sewilayah 3 Wilayah 3 Cirebon juara berapa? juara 1. Juara 1. Kabupaten juara 1. Ya. Jadi memang tradisi juaranya kalau ada Mas Arpan itu ya timnya pasti ya kemungkinan besarnya juara berarti dari SD sama SMP. Lanjut ke SMK ya. Lanjut SMP. Lanjut SMK. Nah, ini untuk Popnas kan pekan olahraga pelajar nasional. Nah, itu mewakili kabupaten terus provinsi ya. Itu Mas Arpan tahun berapa itu mewakili Provinsi Jawa Barat menjuarai Popnas? 2013, 14. 2013, 2014-an ya. Betul. Mas Arpan kalau yang kita ketahui kan kalau voli pantai itu kan 2 orang ya. Nah, pasangan Mas Arpan sendiri siapa itu? Apakah dari Bongas juga? Apakah dari Indramayu? Apa dari luar Indramayu? Enggak, dari Indramayu juga, asli Tukdana, Bang 2. Asli Tukdana Bango 2. Namanya siapa? Riswanto. Riswanto ya. Barangkali Mas Riswanto nonton ya. Ini ada kerabatnya nih Mas Arpan pasangannya. Dan seperti yang saya cari ya tentang Mas Arpan ini katanya pernah juga mewakili Jawa Barat di ajang Pekan Olahraga Nasional. Itu betul apa tidak, Mas? Betul. Betul ya. PON. PON tahun berapa itu? 2015, 16. 2015-16. Jabar 1 apa Jabar 2? Jabar 2. Jabar 2 dan alhamdulillah kalah. Alhamdulillah kalah. Alhamdulillah kalah ya, nggak bisa sombong Tapi lagi nggak sekarang. malu. Oh, tapi nggak malu. Iya, udah ngalahin pemain pelatnas. Oh, udah ngalahin pemain pelatnas Pelatnas. waktu itu. Iya, pulang dari, kalau nggak salah dari Jepang. Pulang dari Jepang. Iya, dari Jepang apa China. Wow, luar biasa juga ya. Walaupun kalah tapi sempat mengalahkan pemain pelatnas atau pelatihan nasional ya. Di mana yang beliau habis pelatihan dari Jepang ya. Luar biasa ini Mas Arpan. Itu untuk PON ya. Iya. Untuk PON. Kalau untuk Porda Mas gimana? Kalau untuk Porda pernah juara berapa aja? Ya, juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Nggak pernah juara 1. Belum pernah. Belum pernah juara 1 ya. Porda sayang sekali. Juara 2, juara 3 ngewakilin nama Kabupaten Indramayu ya. Jadi prestasi yang cukup mentereng juga sebenarnya. Pasti di balik kesuksesan Mas Arpan kan ada pelatih yang hebat juga ya. Betul lah. Pelatih dari kecilnya nih, dari SD nih siapa, SMP siapa yang sudah membentuk Mas Arpan menjadi seperti saat ini? Dari SD siapa? Pak Karito. Pak Karito ya. Karito yang Yang apa? kayak orang ustad tapi jenggot. Oh, Ustadz yang punya jenggot ya. Ciri khasnya dengan jenggot yang panjang. Panjang. Ya. Itu Pak Karito ya. Dan SMP pelatihnya. Almarhum Pak Kumet. Oh, almarhum Pak Kumet ya, seperti yang sudah kita ketahui semua, khususnya di wilayah Kecamatan Bongas. Pak Kumet memang sangat mendukung sekali di mana anak muda berprestasi di bidang olahraganya ya. Betul. Untuk SMK, ada pelatihnya tidak ini SMK? Ada Ada, siapa namanya? Pak Daspan. Oh, Pak Daspan. Pak Pak Daspan itu dari mana Pak Daspan? Bangun 2. Oh, dari Bango 2. Berarti, oh itu pelatih di Platda berarti? Iya, betul. Kabupaten. Pelatih di Platda. Berarti untuk SMA sudah masuk Platda berarti? Platda. Saya dari SMP Platda. SMP Platda. Kelas 2. Kelas 2. Platda. di Platda. Kabupaten Indramayu. Itu sama poli pantai juga? Dulu poli indoor. Indoor. Terus SMK kelas 1 terjun ke poli pantai. Oh, berarti pernah juga masuk ke voli indoor ya? Terus berubah masuk ke poli pantai. Kenapa memilih poli pantai bukan poli indoor? Padahal awalnya kan dari indoor dulu. Betul. Gimana? Itu apa alasannya? Ya, senang aja di pasir. Oh, senang di pasir. Mainan Iya, pasir berarti iya, kayak kucing betul. ya? Suka mainan pasir ya? Berarti kayak kucing ya? Enak main luas. Oh, Lapangan bebas. bebas lah, milik kita berdua. Iya, milik kita berdua. Mas Arpan sukanya berdua-berdua terus nih ya. Aduh, bahaya. Jangan-jangan istri, awas ya. Istri cukup 1 ya, insya Allah. Satu lah. 1 ya, masih. Nggak boleh. Ada rencana mau 2? Hah? Itu istrinya, istrinya batuk. Ya. Nah, untuk udah sejauh ini ya,
berapa reward yang pernah didapatkan menjadi seorang atlet, reward terbesar yang pernah didapatkan, apakah 10 juta ataukah Hadiah. 20 juta? Hadiah. Ya, hadiah. Popnas itu 2013 cuma 3 juta. Popnas Emas. cuma 3 juta. Iya, Mas. Emas itu hadiah dari sananya apa? Dari provinsi. Dari provinsi. Bonusannya doang. Bonusnya cuma 3 juta. Aduh, pantas saja banyak orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk menjadi seorang atlet ya. Ini PR juga bagi pemerintah ini. Untuk prestasi-prestasi harus tetap didukung ya. Apalagi ini dapat emas Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ya istilahnya bukan melihat uangnya juga ya, kan tetapi ya memang harusnya kalau sudah juaranya tingkat nasional itu hadiah rewardnya juga harus lebih wow lagi ya. Ya harus diapresiasi lah. Tapi itu reward 3 juta. Nah, yang terbesarnya berapa? Yang pernah didapatkan? Besar. Pulang dari mana? Pulang dari mana? Porda. Porda. Lumayan. Porda berarti kabupaten. Iya, Itu dapat berapa? 25-an. 25 juta ya. Jadi tuh sebenarnya berarti kalau itu mungkin ya, kalau kita pikir secara lebih teliti lagi mungkin itu hanya uang saku karena waktu itu Popnas kan masih pelajar ya. Iya. Terus kanggo tuku es lah, ibaratnya kanggo tuku es, duit kanggo tuku es. Ini kan Porda udah bawa pulang 25 ya. 25 juta tuh ya. Jadi menjadi seorang atlet tidak malu-maluin lah, bukan tidak berpenghasilan juga ya. Mas Arpan contohnya itu 25 juta, itu medali apa itu? Medali perak. Perak, juara 2 ya berarti. Porda. Berarti Porda itu juara 2, juara 3 itu tahun berapa Mas? 2014, 15 2014, 2015. sama Terakhir 2008 2013, 14 sama 16 3 sama 5 per 2 tahun. 14, 15 berarti 14 15 16, 17. 16 17. Oh ya. Itu Kalau nggak salah lupa. ya lupa. Maklum ya sudah banyak yang diraih. Kalau untuk pengalaman bertanding yang paling jauh itu kemana saja Mas? Ya udah muter lah. Udah muter itu kemana muter-muternya nih? Ya, Barangkali muternya Bongas terus. Padang, Ya Sumatera Barat, Padang. Sulawesi, Makassar, Sulawesi, Makassar. terus Bali. Bali pernah. Bali pernah. Lihat gesek-gesek yang berjejer-jejer Iya, di pantai pasti itu. pasti. Oh pasti. Aduh bahaya ini. Jadi istri seorang atlet bahaya juga ini, awas. Sering jalan-jalan keluar kota tuh, nggak bisa dikontrol, bahaya itu. Yang lebih mantap Indonesia Open. Indonesia Open pernah. Indonesia Open sirkuit. Di mana itu? Ya muter pokoknya. Di Oh, Padang. itu kalau kayak gitu berarti Mas Arpan itu tender apa gimana? Enggak, Apakah tetap berarti? daftar. Oh, daftar. Pertama wakilin Kabupaten Indramayu, Wakilin kabupaten, terus dananya kayaknya dananya kurang. Jadi akhirnya berhenti di tengah jalan. Berhenti, terus provinsi biayain, provinsi. Dari provinsi yang biayain. Betul. Berarti kayak itu semacamnya kayak liga berarti. Betul. Oh iya. Tiap iya. tahun Tiap tahun. Indonesia Open. Indonesia Open. Tapi belum pernah juara itu Indonesia Open. Maksudnya dalam artian Juara 2, juara 3. juara 2, juara 3. Ya alhamdulillah masih juara ya. Berarti cukup Iya. luar biasa lah. Iyalah orang kampung gak malu-maluin. Iya, kalau orang kamu nggak malu-maluin. Gayanya tetap cool dan tetap sombong ini ya. ini bawaan ya. Kalau ini kayak bawaan, jangan anggap Mas Arpan itu sombong ya. Padahal baik hati aslinya ya. Enggak baik hati. Baik hati ya. Mending merendah. Mending merendah daripada Sombong. Iya nih kan. Anak bener ya anu ngomongannya. Kita lanjut dan itu kan deretan prestasi dan perjalanan dari awal sampai akhir. Nah, untuk orang terpenting selama berkarir menjadi seorang atlet itu bagi Mas Arpan siapa? Orang terpenting. Apakah itu orang tua, apakah itu istri? Keluarga lah semuanya, keluarga. Keluarga semuanya ya. Dan juga
rekan-rekan seperjuangan yang mendukung ya. Iya. Baik itu di Platda ya, baik itu di sekolah. Jadi yang utama adalah orang-orang terdekat ya. Utamanya adalah keluarga yang sudah mensupport sampai untuk sejauh ini. Itu untuk orang-orang yang berada di belakang Mas Arpan yang selalu mensupport. Nah, ini kan masih aktif poli apa tidak ini saat ini? Enggak. Tidak, sudah tidak. Vakum. Kalau tarkam Hah? masih sering nggak? Ya jarang. Jarang tarkam. Kalau sekarang lebih hobinya apa ini? Hah? Hobinya Hobinya biasa, senang. senang-senang. Ya apa itu senang-senang? Ngilangin pusing kepala aja. Hilangin pusing kepala ya. Ya awas jangan beranggapan lain ya. Ini Mas Arpan soalnya bicaranya nggak terbuka ini. Ya berarti ya mencari kesibukan lah ya. Iya, betul. Intinya itulah ada kegiatan lain ya berarti. Nah untuk ini kan target-target udah dicapai. Sekarang Mas Arpan udah dapat pekerjaan yang layak. Cukuplah untuk anak istri lah cukup ya. Cukup, alhamdulillah. Cukup. Ya lebih lah lebih. Berarti hal apa lagi sih yang ingin Mas Arpan raih untuk saat ini? Apakah masih ada keinginan cita-cita pengen jadi bupati atau kok pengen jadi pelatih ataukah yang lain sebagainya? Kan pasti setiap orang memiliki cita-cita. Sebenarnya Mas Arpan punya cita-cita tidak ini? Punya lah. Punya. Mau jadi pelatih. Mau jadi pelatih. Pelatih. Pelatih apa? Nasional. Pelatih nasional, poli. Poli pantai. Nah, untuk mencapai ke pelatihan pasti harus memiliki lisensi. Mas Arpan Betul. udah pelatihan belum ini lisensinya? Belum. Masih sibuk kerja. Masih sibuk kerja. Mau kapan jadi pelatihnya kalau tidak dirintis dari sekarang ya? Kerja. Ya. Berarti itu salah satu cita-cita Mas Arpan yang belum tercapai ya. Nah, suka dukanya menjadi seorang atlet itu apa, Mas? Sukanya dulu lah. Sukanya itu apa? Enaknya? Ya semangat aja. Lihat bola-bola semangat. Selalu senang gitu. Senang. Lihat poli gitu. Selalu senang. Iya, walaupun apa berlatih di kota di Indramayu Ya. kan harus ada uang bensin, Oh, ongkos. buat ongkos, bolak-balik, nggak ada duit juga senang aja udah. Oh, ada duit nggak ada duit seneng ya? Senang. Karena udah cinta. Iya. Iya. Selain itu, enaknya di poli itu apa? Apakah bisa dikenal cewek-cewek cantik? Enggak. Oh enggak, berarti Mas Arpan ini aduh setia banget ini. Apakah takut sama istrinya ini? Hobi poli itu hobi yang menguntungkan. bagi Hobi saya. poli itu adalah hobi yang menguntungkan. Ya. Iya. Lihat aja zaman sekarang teman-teman pada naik daun semua. Teman-teman waktu di Platda itu, Iya. waktu Udah seperjuangan ada lah ya. Iya, ada yang punya mobil, Udah ada yang punya mobil, rumah. Ya hasil dari voli. poli, Ya. semuanya. Jadi Gampang. sebenarnya yang penting fokus ya. Iya, betul. Iya. Fokus untuk berlatih. Fokus untuk berlatih. Berlatihnya itu juga harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Itu salah satu tips-tips kunci kesuksesan Mas Arpan juga ya. Di bidang voli itu kan kesenangannya. Iya. Nah, nggak enaknya di voli itu apa? Hah? Nggak enaknya di voli itu apa? Ya kalau dikerjain, Dikerjain gimana? kadang kalau tarkam dikerjain, dikontak. Dikontak, Ini dikerjain. main di sini nih, misalkan main di Majalengka. Main di misalkan di kota Nah, A iya. ya. Nih lokasi di sini Majalengka. Lokasinya di sini. Ke lokasi, Pas ke lokasi. bareng teman-teman, bosnya nggak tanggung jawab. Oh. Gitu. Bosnya nggak ada kabur gitu aja. Gitu aja. Iya. Jadi kadang sering ada juga yang kayak gitu ya. Ada lah. Ada. Bos-bos yang tidak bertanggung jawab ya. ada, Misalkan pasti ada dapat tenderan main ke Ada. kota A, nyampe sana bosnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Selain daripada itu, pengalaman terberat yang pernah Mas Arpan rasakan selama menjadi seorang atlet itu apa? Pengalaman yang paling berat lah. Apakah pas pelatihannya, apakah pas perjalanannya, apa gimana? Ya perjalanan, pelatihan, aduh, Sungguh sangat berat sekali. berat, minta ampun berat. Udah kayak mau jadi TNI aja udah. Lebih-lebihin. Lebih-lebihin jadi TNI. Kalau nggak tanya aja pelatih saya di Indramayu itu sampai sekarang pelatih nasional dia di Jawa Barat. Oh, pelatih nasional Jawa Barat ya. Iya. Jadi
jadi pemain voli atau atlet juga itu nggak main-main ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi pelatihannya juga lumayan berat ya. Iya, 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 iya. Itu kan suka dukanya selama menjadi atlet ya. Iya. Nah, sebenarnya ada pesan-pesan tidak untuk generasi-generasi sekarang nih, yang anak-anak yang suka voli nih, yang lagi senang-senangnya main voli, pesannya apa sih agar bisa berhasil seperti Mas Arpan itu? Terutama orang tua. Terutama selalu support, mendukung. Dukungan orang tua. Iya, dukungan orang tua. Yang kedua, selain orang tua, keinginan, Harus. niat berarti ya. Iya, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Walau latihan juga jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah ya. Harus full. Harus full karena biar bagaimanapun usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Iya, 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 iya. Tadi yang pertama adalah dukungan ya Betul. dari orang tua dan juga keluarga. Yang kedua, Keinginan diri kita keinginan dari dalam diri sendiri ya untuk berlatih. berlatih dan berlatih. Iya, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh sampai kita tidak mau istilahnya yang tadinya banyak kekurangan ya, hampir Iya, betul. mendekati dengan kesempurnaan. Betul. Ya, walaupun tidak ada yang sempurna ya. Yang ketiga apa, Mas? Harus percaya diri. Harus percaya diri. optimis. Itu kenapa harus percaya diri? Harus percaya diri karena ada kayak teman, saudara, ya buat apa sih poli-polian kayak ngasilin duit. Kadang ada yang mengucilkan. Ada lah, ada lah. Ada yang Iya, mengucilkan saya ya? juga sempet Oh, down. sempat merasakan down. seperti itu Iya, ya. Tidak tapi enggak. Saya enggak tidak percaya tidak putus sama- asa lah. Nah, betul. Berarti percaya diri dengan kemampuan sendiri bahwa Betul. Mas Arpan akan berhasil di bidang voli. Betul. Oh, semangat pantang menyerah ya, spirit fighting yang harus kita contoh untuk sedulur-sedulur Bina Mulia ya. Iya. Jadi harus percaya diri, apapun yang kita lakukan kita percaya kita akan berhasil dengan apa yang kita impikan. Itu betul tidak Mas Arpan? Betul. Betul. Oke, oke, oke. Luar biasa juga. Itu kan untuk tadi tips untuk rekan-rekan ya yang suka voli ya, dan juga yang mau menggeluti bidang keatletan ya, di baik itu di voli, di sepak bola, intinya tetap semangat, pantang menyerah lah. Nah, untuk sekarang kan Mas Arpan sudah punya istri ya? Iya, berkeluarga. Sudah berkeluarga. Udah punya anak satu. Istri berapa? Satu. Oh, istri satu. Satunya gini satu. Satu. Satu ya. Kalau anaknya berapa? Satu. Anaknya juga. satu. Cewek apa cowok? Cowok. Apakah anaknya mau jadi atlet juga seperti Mas Arpan ataukah bebas memilih keinginannya sendiri? Ya, keinginan saya anak juga mau seperti disalurkan kalau bisa ya. Oh, ya ya. Intinya diajarkan, ditanamkan poli-poli lah. Betul. Ya. Barangkali nanti bisa menerusi cita-cita bapaknya ya. Iya. Yang belum sempat tercapai pengen juara Betul. apa? Waktu jadi atlet yang tidak tercapai itu pengen juara apa? Asia. Juara Asia. Ya, yang tidak tercapai. Barangkali nanti bisa ke anaknya ya. Usia anak Mas Arpan sekarang berapa? 7 tahun. 7 tahun ya. Berarti sudah cukup lumayan juga ya ini. Sudah waktunya istilahnya di sekolah-sekolahkan, sekolah atlet barangkali ya. Ada keinginan seperti itu juga ya. Pasti. Pasti. Hobi harus disalurkan. Hobi harus disalurkan. Ya, ya. Karena jangan untuk prestasi, Jenjang prestasi. untuk bola voli itu udah kelihatan lah bagi saya. Oh, iya iya ya. Mas Arpan kan mungkin karena sudah tahu seluk-beluknya Iya. seperti apa, jadi anak dalam-dalamnya saya udah tahu. sudah tahu. Jadi anak juga mau seperti bapaknya Iya. ya, dicoba barangkali nanti jauh lebih berhasil daripada Mas Arpan gitu Iya. kan ya. Betul. Iya 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 iya. Nah, kalau untuk sudah berada di titik pencapaian tertinggi ya, karena seorang atlet kan pasti merasakan ada yang, kalau Mas Arpan sudah merasakan puncak kesuksesan ya, titik tertinggi itu kuncinya harus bagaimana untuk menjaga agar tetap di atas? Itu harus rendah hati, Rendah hati, jangan sombong, jangan sombong, dibayar berapapun berapapun harus kesenangan hobi kita harus berangkat. Harus berangkat ya. Itu kuncinya. Kuncinya itu ya. Jangan udah baru naik sedikit minta bayarnya sudah mahal. Jangan ya. Terlalu sombong ya. Iya, betul. Terlalu sombong. Kalau efek terlalu sombong nanti betul seperti Mas yang Gawet lah intinya, bos-bos atau teman-teman saudara kalau manggil kita
pikir-pikir lagi nanti. Pikir-pikir. Iya, betul. Intinya tetap konsisten, istiqomah, jangan sombong, tetap rendah Iya. hati ya. Betul. Biar bagaimanapun, misalkan kita bermain istilahnya hanya dibayar nasi kotak saja dan air mineral ya, kita harus siap ya berarti. Harus siap. Cuma ya kebangetan temen lamun kayak koron gaya ora ya. Iya, bangetan lamun kayak koron gaya. Ya, pastinya kalau kita sudah terkenal, sudah berhasil, itu kan Prestasi. lebih dekat dengan apa ya? Segala sesuatunya itu kan pasti lebih dekat, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, pastinya lebih dekat. Nah, untuk kompensasi dari sebuah keberhasilan itu biasanya kan ada, Mas. Iya, betul. Mas Arpan pernah tidak ditawarin untuk jadi misalkan bupati, apakah jadi pejabat negara, PNS dan sebagainya? Pernah tidak? Paspor itu saya kan sudah berkeluarga. Iya, sudah berkeluarga. Belum berkeluarga itu Pangdam Oh, Pangdam TNI. 3 Siliwangi. Iya, Jawa Barat itu Sudah menawari. Iya, menawarin. Sudah ditawarin Tawarin. untuk jadi prajurit. Iya, kalau enggak Caba. Iya, TNI. secaba. Iya, secaba ya. Ya, jadi itu ya. Jadi jangan pernah berpikir mengucilkan memandang sebelah mata menjadi seorang atlet. Ketika Mas Arpan sudah berhasil ini sudah pernah ditawarin oleh Pangdam 3 Siliwangi juga ya, Iya, untuk betul. menjadi seorang tentara nasional Tentara. Indonesia, ya prajurit ya. Akan tetapi karena Mas Arpan kendalanya sudah memiliki keluarga ya. Udah memiliki keluarga. Sudah memiliki keluarga. Jadi itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Duh ya, sayangnya Gus ora bujang maning ya. Jadi untuk yang fans Mas Arpan itu ya, mohon maaf ya. Sudah ditutup. Pintunya sudah ditutup. Iya please Iya, ditutup betul, Ki, betul. pintunya Ki. Betul ya, betul. Iya. Jadi itu akan lebih dekat ketika sudah berhasil, akan lebih dekat lagi dengan keberhasilan lagi berarti. Iya. Seperti yang sekarang Mas Arpan bekerja itu tuh, itu dari BUMN juga kan? Masuknya? BUMN. Apa sih itu PT-nya? PTC Pertamina Training Consulting. Oh, Pertamina Consulting ya. Iya, betul. Ya, berarti ya. Berarti itu kan masuknya ke BUMN juga. Iya, Pertamina Persero masuknya. Iya, masih Pertamina Persero ya, berarti luar biasa juga ya. Jadi kalau sudah masuk ke apa namanya BUMN ya, honornya juga jangan ditanya lah. Udah sama kayak bukan kayak saya, bukan. Ya kayak pejabat-pejabat negara lah. Ya alhamdulillah istilahnya cukup lah kalau untuk anak istri dan juga untuk hobi ya Mas ya. Mas Arpan itu Betul. soalnya hobinya mahal ya. Tapi kita bisa bahas di sini ya, nanti bisa japri saja lah. Bisa japri ke orangnya langsung ya. Oke. Mungkin itu saja obrolan kita kali ini yang cukup seru dan luar biasa bersama Mas Arpan ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dan banyak hal yang bisa kita petik dari perjalanan perjuangan seorang Muhammad Arpan menjadi atlet nasional ya, sampai juara nasional, mewakili Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional juga ya. Pastinya suka duka dan perjalanan hidupnya luar biasa yang patut kita contek, patut kita tiru spirit fightingnya ya, apalagi untuk generasi muda, rekan-rekan sedulur Bina Mulia ya, agar bisa lebih berprestasi dan lebih baik daripada yang sudah dicapai Mas Arpan. Itu saja, jangan lupa tonton, like, comment, share, and subscribe podcast Bina Mulia. Tutup lawange. Terima kasih Mas Arpan, salam sehat. Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.